Kita record. Oke, Aman-aman. udah mulai nih. Oke, mulai ya. Oke, selamat sore, Mas Rafa. Selamat sore, Mas Tri. Ya, baik. Terima kasih ya, Mas, sudah dikasih kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol, diskusi ya. Sebelumnya, Aman-aman. mungkin boleh dijelasin nih, Mas Rafa, nama lengkapnya siapa, posisinya apa di tempat perusahaan sebelumnya ini. Oke, jadi halo semuanya, kenalin nama aku Rafa Hadi. Aku biasa dipanggil Rafa. Kemarin tuh aku sempat magang di kantor akuntan publik, perusahaan kantor akuntan publik multinasional atau yang biasa dikenal Big Four. Di situ aku ditempatin di PwC, PwC Indonesia. Nah, PwC Indonesia ini salah satu dari Big Four tersebut. Nah, di situ aku perannya sebagai auditor eksternal atau Hmm. assurance professional employee. Oke, oke. Ini artinya udah berapa lama di bidang audit eksternal, walaupun magang ya. Terus apa yang membuat menarik di sana di audit eksternal dan kedepannya tuh apakah ingin melanjutkan menjadi auditor eksternal gitu? Oke. Jadi kemarin aku sempat magang tuh selama 3 bulan, itu dari Desember 2024 sampai Maret 2025. Waktu itu tuh masuk ke periode peak season atau periode di mana auditor tuh berada di masa puncak kesibukannya lah di Mm-mm. akhir tahun itu. Soalnya karena mau penutupan laporan keuangan kan. Iya, iya. Dan kalau dibilang menarik sih mungkin karena role auditor eksternal ini tuh cuma bisa dimasukin sama anak akuntansi. Itu Iya, mungkin prakteknya ya. Jadi di auditor eksternal di Big Four tuh cuma bisa dimasukinnya sama anak akuntansi doang. Dan kebetulan aku juga anak akuntansi. Hmm. Dan tentunya aku juga sekalian ingin belajar prosedur-prosedur audit yang tentunya insightful gitu buat pengembangan karir ke depannya. Terus kalau ditanya mau lanjut enggaknya sih mungkin kayaknya enggak. Karena Oke. aku kurang cocok sama budaya kerjanya sih. Oh, oke, oke. Jadi depends apa ya? Mungkin company-nya juga ya. Iya, Oke, oke. Terus juga, apakah di tempat sebelumnya itu sudah mengimplementasikan teknologi AI atau artificial intelligence dalam proses audit eksternalnya? Udah belum? oke. Kemarin tuh selama aku magang di PwC sebenarnya ada mereka udah menggunakan AI. Cuman aku waktu itu kurang dapat akses AI-nya karena mungkin masih magang ya. Tapi beberapa associate atau beberapa staff di sana udah pakai AI buat eh, apa ya? Buat kayak jadi semacam kayak Google Search-nya di PwC gitu. Iya, Jadi iya. misalnya kayak kita mau mengaudit prosedur ini gitu. Mungkin ada Hmm. beberapa associate atau staff yang kayak lupa prosedurnya atau mungkin lupa aturan atau lupa prosedur yang mungkin harus kayak cari tahu gitu ya. Kalau di Google mungkin kan itu lebih abstrak dan lebih luas kan ininya cakupannya. Tapi karena dari ada AI-nya ini tuh jadi kita bisa langsung search di situ. Jadi dia AI-nya itu kayak semacam ChatGPT lagi yang kita bisa kayak search langsung kayak kita butuhnya apa nanti dia langsung kayak ngeluarin jawabannya gitu. Iya, iya. Nah, Nah, itu sebenarnya udah ada sih AI-nya. Cuman aku kemarin nggak sempat explore karena mungkin oke, nggak oke, oke. dikasih aksesnya. Mungkin perusahaan itu punya semacam data warehouse ya, maksudnya data mereka sendiri. Jadi, apakah AI-nya tuh waktu search itu datanya data dari company itu sendiri gitu kan biasanya soalnya AI itu kan yang penting itu data yang berkualitas jadi data yang di searching itu data milik perusahaan sendiri gitu kan apalagi biasanya company-company itu punya AI-nya sendiri kadang ada yang secara integrated offline di komputer-komputernya gitu mungkin gitu kali Ya. ya. Betul. Jadi AI yang di PwC ini tuh data-data yang cuma bisa kita lihat di AI itu aja gitu. Jadi misalnya kita Hmm. mau search tentang kayak aturan PSAK 71 misalnya, Oh, tentang oke, oke. spesifik kayak di company ini gitu. Sebenarnya di Google mungkin ada ya, cuma kalau di AI-nya PwC ini emang udah didesain khusus kayak digunain sama pegawai-pegawainya gitu. Jadi si informasi-informasinya itu udah didesain Hmm. dan udah diedit sedemikian rupa biar kayak siap pakai gitu. Oke, oke, oke. Mungkin boleh dijelasin dulu nih apa terkait audit eksternal tuh kegiatannya gimana, fokusnya gimana. Jadi kita ada bayangan bahwa si AI-nya itu bisa dipakai di mananya aja gitu.
Silakan Hmm, Mas oke. Rafa. Jadi konsep sederhana dari audit eksternal itu eh, kita sebagai pihak independen yang mengaudit perusahaan tertentu gitu. Kayak misalnya ada perusahaan TBK yang emang dia harus apa ya, harus mengupload atau meriliskan laporan keuangannya di Hmm. publik gitu. Nah, sebelum laporan keuangan itu dirilis ke publik kan perlu ada pihak independen yang secara kasar menyatakan kalau laporan itu telah wajar atau telah sesuai begitu. Nah, Hmm. jadi pihak auditor eksternal ini berperan untuk kayak meyakinkan kalau laporan keuangan TBK yang diupload ke internet atau disebarluaskan ke publik itu telah telah melalui proses verifikasi terlebih dahulu gitu. Nah, terus peran AI-nya di sini itu sebenarnya lebih ke membantu para staff atau para associate di kantor akuntan publik tersebut untuk mengaudit sih. Kayak Hmm, mungkin iya lebih iya. ke ya lebih ke cara prosedurnya, lebih ke kayak misalnya ada aturan-aturan spesifik yang kayak kalau di Google mungkin kayak harus lebih dalam atau lebih Hmm, abstrak. Jadi kalau di sini mungkin lebih kayak langsung ke spesifiknya gitu. iya iya iya. Mungkin kayak ada kamusnya gitu ya. Jadi kalau Ya kayak butuh semacam apa kamusnya. tinggal buka ya. Mm-mm. Oke, baik-baik. Sebelumnya tuh saya juga udah nyari-nyari ya. Mungkin karena bukan pelakunya langsung, jadi cuma nyari dari sumber-sumber paper gitu. Nah, yang saya baca tuh bahwa AI itu untuk audit eksternal itu mungkin pengaplikasiannya mirip kayak ini Mas Rafa, kayak di bank itu kan AI itu udah mulai digunakan untuk mendeteksi penipuan kan. Soalnya transaksi-transaksi penipuan kan polanya berbeda ya. Mungkin Mm. di audit eksternal tuh mereka eh, yang banyak menerapkan AI itu sudah sampai di tahap mereka tuh untuk data-data transaksi segala macam keuangan itu mungkin dibacanya menggunakan AI. Jadi bukan cuman di data waktu audit eksternalnya doang, tapi mereka juga bisa ngasih data secara real. Cuman kan saya baru baca doang ya. Mungkin dari Mas Rafa sendiri, apa mungkin dari perusahaan Mas Rafa untuk saat ini belum menerapkan yang seperti itu, dan apakah ke depannya tuh akan bisa menerapkan yang seperti itu gitu, atau mungkin bisa jelasin tantangannya tuh untuk bisa menerapkan sampai tahap sana itu seperti apa? Oke, mungkin kalau dari poin tadi yang ditekenin sama Mas Tri tentang kayak mungkin kita kayak oh ada laporan keuangan terus mungkin kayak dibantu sama AI kayak mungkin kita upload laporan keuangannya mungkin itu secara kasarnya ya, kayak nanti AI-nya kayak ngasih hasil oh laporan keuangannya kurang lebih seperti ini gitu. Eh, saya rasa mungkin itu eh, berpeluang bisa aja kayak gitu. Kalau emang AI-nya mungkin udah canggih dan udah kayak disesuaikan sama Oh prosedur iya. masing eh, perusahaan dan jenis perusahaan dan di mananya gitu kan setiap perusahaan tuh punya prosedur audit yang mungkin beda-beda gitu. Hmm, Tapi kalau sejauh yang saya tahu di PwC Indonesia sendiri mungkin ini disclaimer dulu karena saya sebagai intern kemarin jadi mungkin baik saya baik. kurang kurang paham luas terkait pengaplikasiannya ya. Sejauh yang saya pahamin sih mungkin di AI di PwC itu lebih kayak ya udah kan buat kayak ngebantu prosedur apa tentang aturan-aturan kayak semacam kamusnya lah gitu. Tapi kita di PwC sendiri masih nekenin kayak kalau mengaudit itu masih kayak menggunakan ya kita manual kayak oh misalnya di Excel terus kayak kita coba nge-compare data dari klien mana data dari pihak independen gitu. Mungkin kayak itu lebih ke konvensional dan kayak lebih bisa apa ya lebih bisa ke track aja gitu. Kalau Oh kalau iya, iya. eh, kalau misalnya apa ya eh, menyerahkan sebagian besar atau 100% semuanya kayak AI itu saya rasa mungkin masih kayak kurang apa ya mungkin bisa jadi kurang reliable gitu Iya iya iya. dengan kemampuan AI yang sekarang gitu. Iya, iya. Mungkin jadi ada kekhawatiran apakah hasil auditnya tuh benar-benar valid gitu ya, kalau Iya. misalnya full menggunakan AI. Hmm. Oke Mas, mungkin pertanyaan terakhir Mas Rafa. Jadi potensinya AI dalam audit ini, dalam bayangan Mas Rafa ini ke depannya tuh akan sampai sejauh mana gitu? Berarti potensi penggunaan AI di Iya, oke deh.
Hmm, kalau untuk kedepannya sih, sebenarnya nggak ada yang tahu ya kayak eh, ntar perkembangan teknologi kayak gimana gitu. Tapi melihat sekarang yang AI kayak sudah bisa generate gambar sendiri bahkan lebih bagus gitu. Saya rasa tidak menutup menutup kemungkinan kedepannya bakal bisa kayak apa ya, mungkin proporsi tenaga kerja dari orang sama AI mungkin sekarang kayak perbandingannya masih lebih jauh dari orangnya gitu kan. Mungkin AI cuma ngebantu beberapa persen. Mungkin kalau di kedepannya bisa jadi AI lebih besar gitu. Jadi kayak mungkin dari orangnya sendiri kayak effortnya lebih ringan daripada sekarang gitu karena AI-nya jadi lebih canggih. Tapi kalau misalnya konteksnya apakah AI ini mengancam kayak peran auditor gitu, dalam satu titik mungkin kayak hampir iya, cuman saya rasa tetap perlu ada touch dari orang itu sendiri sih. Soalnya kan dalam mengaudit tuh kita nggak cuman kayak robot yang oh kita dapat laporan keuangan terus kayak oh hasilnya begini, nggak kayak gitu kan. Kayak kita perlu ada diskusi dengan klien, diskusi dengan pihak independennya. Jadi kayak selama proses audit itu perlu ada kayak human interaction yang kayak kayaknya nggak bisa diganti gitu. Oke, oke, oke. Menarik ya. Jadi mungkin AI itu tidak sepenuhnya menggantikan peran auditor eksternal secara manual ya, tapi mungkin lebih ke memudahkan dan meningkatkan productivity-nya kali ya. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, oke, siap, siap. Terima kasih Mas Rafa. Mungkin untuk sesi diskusinya segitu aja ya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih.